Nah, jadi orang salikin dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Karena dengan terang hati itu mudah diturunkannya pertolongan atau hadiah dari Allah berupa kenikmatan ibadah, ilmu laduni, ketenangan, kasab, musyahadah dan ma'rifah dan seterusnya. Nawal majzub yazkurullah ta'ala ala nur min qalbih. Orang majzub itu dia berzikir kepada Allah, hatinya sudah terang berdahulu. Nah, ini majzub ada kalau dituruti. Ada ini termasuk orang yang yahtasullah birahmati. Allah khususkan dia dengan rahmatnya. Ini orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang yang kada hendak tapi dikehendaki oleh Allah. Ini kada berpikir hendak jadi orang ma'rifat. Kada hendak berpikir banyak-banyak zikir. Tapi Allah menariknya. Nah, sehingga dia jadi ahli zikir. Sehingga dia jadi ahli ma'rifat kepada Allah. Ini majzub. Dari Al-Hikam Al-Ata'iyah berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Zakirun zakara liyastanira qalbu wa zakirun istanara qalbu fakana zakira. Ada orang yang berzikir agar terang hatinya. Dan ada pula orang yang berzikir sudah terang hatinya, maka jadilah dia berzikir. Ini merupakan penjelasan dari hikmah yang sebelumnya, hikmah 254, qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwarahum. Ada satu kelompok orang yang mendahului cahayanya daripada zikirnya, dan ada sekelompok yang lain mendahului zikirnya daripada cahayanya. Lebih jelas beliau dalam hikmah berikut ini menjelaskan bahwa ada orang yang berzikir kepada Allah agar hatinya menjadi terang. Dan ada pula orang yang berzikir kepada Allah hatinya terlebih dahulu terang. Al-awwal zikrus salikin, yang pertama itu disebut zikirnya orang-orang salikin, yaitu orang yang berzikir agar terang hatinya, agar bersih hatinya. Itu orang salikin. Orang yang menjalani jalan untuk ma'rifat kepada Allah. Wasani yang kedua, orang yang terang hatinya lalu berzikir, itu zikrul majzubin, ada zikirnya orang-orang yang majzub. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada orang yang masuk dalam kelompok man zakarani zakartuh. Barang siapa yang berzikir kepadaku, aku pun berzikir kepadanya. Berzikir dulu, hanya Allah berzikir kepada dia. Ada kelompok yang lain lagi, waman zakartuhu fazakarani. Ada orang yang terlebih dahulu Allah berzikir kepada dia, baru orang itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kelompok yang disebut majzubin. Majzubin itu artinya orang yang ditarik, orang yang ditarik, yang dibawa untuk ma'rifat kepada Allah. As-saliku yazkurullah ta'ala liyastanira qalbuh. Orang yang menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Dengan zikir yang banyak tentunya. Wazkurullah zikran katsira. Bukan zikir 10-10 misalnya, itu sedikit. Ini zikir yang banyak. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak,
agar terang hatinya. Li'annal qalbal munawwar, karena hati yang terang, mahbatul madadil ilahi, itu merupakan tempat turunnya madad ilahi. Kalau hati kita masih kotor, hati kita masih gelap gulita, tentu Allah tidak akan menurunkan madatnya ke dalam hati yang demikian itu. Sebagaimana kita tidak akan menuangkan air yang bersih ke dalam cangkir yang masih kotor. Tentu cangkir dibersihkan terlebih dahulu, dituangkan air berikutnya. Demikian madad ilahi itu tidak akan Allah turunkan ke dalam hati yang masih gelap. Untuk menjadikan hati itu terang benderang diperlukan zikir yang banyak, yang terus menerus. Madad ilahi itu contohnya kahalawatit ta'ah, seperti manisnya ibadah, lezatnya taat. Itu madad ilahi. Bahasa kitanya pemberian hadiah dari Allah. Itu kadakawa dimanis-manisakan beribadah tuh. Beribadah tuh kadakawa dinyaman-nyamanakan. Amun dasar kadi nyaman. Kecuali orang itu dapat madad ilahi. Nah, baru dia bisa nikmat beribadah itu. Baru dia dapat kelezatan ibadah itu. Jadi mendatangkan madad itu mesti caranya membersihkan hati terlebih dahulu dengan perbanyak zikrullah tadi. Wal itmi'nan, apalagi contohnya itu madad ilahi seperti ketentraman hati. Ketentraman hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir itu hati menjadi tentram. Nah, tentram itu bagian dari madad ilahi. Hadiah Tuhan, hadiah daripada Tuhan. Apakah termasuk kita orang yang sudah tentram dengan zikir? Artinya menghadapi satu masalah, menghadapi berbagai macam keadaan, bila kita zikir, hati kita dapat ketenangan, hati kita dapat ketentraman. Bila itu ada pada diri kita, berarti kita sudah ada dapat madad ilahi itu. Itu orang-orang tua dahulu. Bawa ingat ya. Saya menyari-nyari apakah menghadapi perkara masalah. Menyari-nyari. Jangan orang tua bawa ingat. Kenapa? Sebabnya karena Al-Quran menyatakan dengan ingat kepada Allah itu hati menjadi tenteram. Namun orang ini, jika orang ini orang yang hatinya bersih, disuruh beringat, dia ingat tentram. Tentram. Tapi kalau orang ini hatinya gelap gulita, disuruh beringat, babangat. Bawa beringat, nah menyahuti. Mestinya beringat itu ingat Allah jadi tenang. Ada ini suruh ingat kepada Allah tambah marah. Kenapa? Karena hatinya itu gelap gulita, belum ada madad ilahiyah berupa ketentraman tadi. Disuruh bertentram dengan zikir, justru sebaliknya. Jadi tambah ribut. Itu contoh daripada madad ilahi. Wal ilmul ladunni wal ilmil ladunni, seperti ilmu laduni, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di dalam kitab-kitab yang tertulis, yang langsung diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya. Nah itu kada akan bisa Allah berikan kalau hatinya gelap gulita, kalau hatinya kotor. Apalagi wal kasfi, kasab.
Nah, mengetahui perkara-perkara yang ada di balik dinding. Nah, diberitahu oleh Allah perkara-perkara yang gaib dari matanya. Ini merupakan madadun ilahi, hadiah dari Allah. Wal ma'rifat wal musyahadah wa ghairiha dan selainnya. Nah, itu didapat dari hati yang munawwar, hati yang terang benderang. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang salikin ini mereka itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, yang terus menerus setiap hari agar terang hatinya. Karena hati yang terang itu merupakan tempat turunnya madad ilahi tadi. Contohnya tadi madad ilahi. Idastagala saliku bizikri wadawama alaih summa la yastaniru qalbi summa la yastaniru qalbuhu fala raiba anna fihi syai'un mani'un min zalikan nur. Apabila bekerja seorang salikin dengan zikir, misalnya 10.000 sehari, wadawama alaih, dan dia mengekali itu setiap hari, dia zikir puluhan ribu kali zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, puluhan ribu setiap hari tanpa ada absen. Kemudian tidak terang hatinya, kada terang-terang juga hati, pada zikirnya sudah bertahun-tahun. Berapa kali beijazah lawan guru-guru didatangi sudah, tetap kada terang juga hati. Dan dengar guru mengijazakan zikir, datangi sana, ada mengijazakan zikir, datangi sana. Kada merubah. Kemudian tidak terang hatinya, maka tidaklah ragu bahwa pada hati itu ada sesuatu yang menegah dari cahaya. Bukan Allah kada memberi, tapi hatinya ada yang mendinding sehingga kada sampai cahayanya itu ke dalam hatinya. Syai'un mani'un. Apa perkara-perkara yang bisa mencegah datangnya madad ilahi? Padahal sudah berzikir-zikir yang banyak. Namun kita berzikir kada banyak. Zikirnya asal zikir, imbahanu kadang-kadang bila hendak zikir-zikir itu kada datang madad ilahi, artinya hati kada terang, itu wajar saja. Wajar saja. Berzikir paling 100 sehari. Orang bertahlil juga umpan. Orang kada bertahlil kada berzikir kada. Nah, orang seperti ini kalau kada terang hatinya wajar, kada perlu dimasalahkan. Yang jadi soal ini orang yang sudah puluhan ribu berzikir hari-hari dengan istiqamah, kada terang juga hatinya, tentu ada tegahan yang mencegahnya. Apa yang mencegah itu? Contohnya kal israr, seperti mengekali maksiat. Nah, mengekali maksiat barangkali itu ada. Bujurainya zikir banyak, tapi barangkali ada maksiat yang dikekalinya. Ada maksiat itu walaupun kecil, tapi kalau dikekali jadi besar. Walaupun maksiat itu besar, tapi kalau tobat disesali jadi kecil bahkan hilang. Israr itu artinya apa? Kita pernah memperbuat satu dosa, sampai sekarang kita belum tobat dari dosa itu. Walaupun kita sudah berhenti melakukan dosa itu israr. Dulu pernah, lagi masih muda, lagi umur masih 20, umpamanya, memakai gelang emas, memakai cincin emas si laki-laki ini. Itu dahulu lagi muda, lagi masih anum. Sekarang umur sudah 50, sudah kada ada lagi nih tuh.
sudah kada bagalang amas bunel lagi, ampih sudah, tapi kada pernah disesali. Nah, kada pernah disesali tuh. Walaupun sekarang sudah berhenti, tapi kada pernah disesali, itu israr, termasuk israr. Ini israr salah satu yang menyebabkan zikir itu kada tembus, kada membuahkan hati yang terang, kada mendatangkan madad ilahi tadi. Itu contohnya israr. Apalagi wal ghaflah, lalai, bujur aja berzikir tapi hatinya kada. Nah, bujur berzikir la ilaha illallah sekian ribu tapi hatinya lalai, kada umpat berzikir hati. Nah, apalagi misalnya ada waria, maginnya lagi ada riaknya, ada sumbungnya, ada dengkinya dalam hatinya, ada dendam kepada seseorang. Wa ghairi dzalik minal mawani', dan selain itu daripada pencegah hati terang tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa alaihi ayyatuba ila Allah taala at-taubatas shadiqah. Kalau demikian halnya, maka wajiblah atas dia itu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala akan tobat yang benar. Nah, tobat mun kayak itu mulai bahasa pulang, bahasa tobat dulu. Nah, mulai pulang, mulai nol, membujurakan yang di bawah dulu, membujurakan pondasi. Nah, pang dibangunin rabah tihangnya. Dibujurakan pulang pondasinya. Karena tobat ini asasul amal. Tobat itu pondasinya amal. Jadi tobat dulu. Ada kezaliman yang pernah dilakukan, nah diselesaikan. Karena ini yang sangat berpotensi untuk mencegah hati menjadi terang walaupun dengan zikir. Kita menzalim harta orang, selesaikan. Baik diganti, baik minta halal, baik kayak apa caranya. Kita menzalim pribadi orang, nah kita minta ampun, tobat. Munnya ada orangnya kita cari, munnya kada ada kita cari. Kayak apa cara supaya terlepas dari kezaliman. Nah, kalau sudah kezaliman itu selesai, kita biriskan daripada diri kita, tidak ada lagi ikatan diri kita kepada orang lain. Nah, sudah bersih diri, nah mulai aja berzikir lagi, mulai aja zikir, maka itu akan dijamin akan terang hatinya. Para muhibbin rahimakumullah, karena ibadah kepada Allah itu ada tertib, bila tertib ini disalahi kada diterima. Tertib itu dijaga. Kalau kita misalnya berbuat satu kezaliman, tertib kita dalam hal ibadah adalah menyelesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan dulu kezaliman ini. Hanyar perbanyak ibadah. Ibadah itu akan datang. Yang utama dan pertama kita selesaikan dahulu, membiriskan ini kezaliman nih. Harta-harta orang yang banyak dalam tangan kita ini yang didapat dengan jalan yang tidak halal. Itu mesti diselesaikan. Bila itu kada selesai, ibadah lain kada bisa. Karena tertibnya memang demikian. Kita hendak sembahyang, tertibnya apa? Baudu dulu. Baudu. Kalau kita baudu langsung sembahyang, kada bakal jadi sembahyang. Kenapa? Menyalahi tertib, menyalahi susunannya. Dan wudhu itu adalah bukan hanya sesuatu yang membersihkan zahir, tapi wudhu itu berfungsi membersihkan batin daripada dosa. Secara zahir membersihkan muka, tangan, kaki, seperti itu zahirnya. Tapi pada batinnya wudhu itu membersihkan dosa-dosa yang ada di tubuh ini.
Nah, dalam hadis disebutkan bahwa bila kita berwudu misal membasuh muka, maka dosa-dosa kita yang di muka ini akan gugur seiring gugurnya air wudu itu. Kita basuh tangan, cuci tangan waktu berwudu, nah dosa-dosa di tangan akan luntur dengan air wudu itu. Jadi wudu itu membersih dosa. Sehingga dengan zahir yang bersih, batin yang bersih dari dosa, sembahyang jadi bagus. Sembahyang jadi bagus. Coba kalau kita kada berwudu, kada akan diterima oleh Allah, karena tertibnya demikian. Tertibnya demikian. Jadi wudu itu berfungsi membersihkan zahir dan batin. Zahir batin bersih, sembahyangnya diperkenankan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa wudu itu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikanlah hamba ya Allah termasuk orang-orang yang tobat, mutatahhirin, orang yang suci daripada segala macam yang kotor baik zahir maupun batin. Kalau kita berwudu misalnya, lalu kita berbuat satu kemaksiatan, memandang yang haram, mengucap ucapan yang haram, secara zahir wudu kita itu kada batal, kada masuk pembatal wudu. Tapi secara hakiki daripada wudu itu sudah batal. Wudu sudah batal secara hakiki, karena diri kita sudah kotor dengan dosa itu. Sudah kotor. Makanya para ulama ada yang berpendapat bahwa begitu kita menggibah seseorang, wudu batal sama sekali lawan wudu-wudunya. Jadi berbuat maksiat setelah wudu walaupun tidak membatalkan wudu artinya sah di bawah salat, tapi secara hakiki wudu itu sudah batal. Mesti tobat sekurang-kurangnya kepada Allah, hanyar atau baru di bawah sembahyang, supaya sembahyang itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memperbanyak ibadah-ibadah sunnah termasuk zikir, ini tertibnya sesudah menyelesaikan yang fardu. Nah, yang fardu apa? Kalau kita ada punya sesuatu kesalahan kepada orang, baik harta atau pribadi atau yang lainnya, kefarduan kita yang pertama sebelum yang sunat-sunat ini adalah menyelesaikan yang fardu ini. Nah, makanya kalau kita berzikir, yang fardu ini kada diselesaikan, zikir kita kada akan membuahkan hati yang terang. Nah, jadi tobat dulu kepada Allah, tobat dulu, bawa berzikir kena, nah hati akan terang. Jadi ada tertibnya. Satu contoh misalnya, ujar raja kepada pelayannya, wahai pelayanku, kamu hari ini saya beri tugas 3 macam. Jam 7 kamu kesini bawa buah-buahan, jam 10 bawa roti, jam 1 makan siang. Datang pembantu jam 7 membawa nasi untuk makan siang. Jelas raja kada menerima. Oh, yang lain ini yang dimaksud. Aku minta besokan ini pagi ini buah-buahan, jam 10 roti, ini nasi untuk jam 1. Nah, tertibnya demikian. Nah, demikian dalam agama kita, dalam ibadah kita ada tertib ibadah, sehingga amal itu menjadi berfungsi keseluruhannya, menjadi berfungsi. Atau contoh yang mudah ringan, kita berwudu contohnya. Begitu kita berwudu masuk masjid, ini ada 2 tuntutan. 1 sembahyang tahiyatul masjid, 2 sembahyang sunat wudu. Yang mana kita kerjakan antara 2 sunat nih? Kita berwudu menuntut sembahyang sunat wudu. Kita masuk masjid menuntut sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini ada tertibnya. Nah, tertibnya menyatakan bahwa yang diutamakan dulu adalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Hanyar yang itu sunat wudu. Kalau kita laksanakan sunat wudu berdahulu, gugur tahiyatul masjid, kada boleh lagi, kada sah lagi artinya melaksanakan karena sudah gugur dengan sunat wudu itu. Itu tertib ibadah.
Nah, zikir sunat, memperbanyak baca Quran sunat. Tapi yang fardu berupa kezaliman ini masih kita biarkan dalam diri kita. Nah, itu Allah kada akan melayani kita, kada akan memberikan apa-apa kepada ibadah yang kita lakukan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita mulai berzikir kepada Allah tapi belum ada perubahan-perubahan membawa ke arah kebaikan hati, kebersihan hati, nah kita susul kembali, cari kembali, barangkali kita belum diris perkara-perkara yang sebelumnya itu belum diris. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa man zakarani wa huwa li'asin fa haqqun an azkurah wa huwa li bimaktin. Rawahu Ad-Dailami wa Ibnu Asakir. Allah berfirman, barang siapa yang berzikir kepadaku sedangkan dia masih maksiat, maka aku balas zikir itu dengan kemurkaanku. Berzikir kepada Allah tapi saling banyakkan kezaliman yang belum diselesaikan, yang mestinya segera diselesaikan. Masih banyak harta-harta yang tidak halal di rumah disimpan. Zikir puluhan ribu sehari kada ada manfaatnya, bahkan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena tugas dia bukan berzikir itu, tugas dia mengembalikan itu harta-harta yang tidak halal kepada pemilik yang sebenarnya siapa. Itu kewajibannya, bukan memperbanyak zikir. Nah, dalam hadis lain, hadis qudsi yang lain, auhallah ila Daud alaihi salam anna man zakarani zakartuh wa anna zalim idza zakarani la'antuh. Rawahu Ahmad bizuhd. Wahai Daud, ujar Tuhan, siapa yang berzikir kepadaku, aku balas zikirnya. Dan bahwa orang yang zalim apabila dia berzikir kepadaku, la'antuhu, aku melaknat dia. Aku laknat dia. Nah, jadi artinya apa? Selesaikan dulu kezaliman itu. Selesaikan. Ada hutang sembahyang lawan Tuhan, bayari sembahyang fardu dulu. Kada usah berzikir banyak. 10.000 berzikir, sembahyang saling banyak kan keadaan yang belum dibayar. Kada usah dulu berzikir banyak, bayari keadaan-keadaan itu. Keadaan sembahyang itu bayari. Lebih utama daripada memperbanyak zikir ini. Masih banyak hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu mungkin penyebabnya kita kada terasa, kada merasakan apa zikir ini pindah kada ada apa-apanya. Kada mendatangkan ketenangan, kada mendatangkan cahaya, kada mendatangkan madad ilahi, mungkin tadi sebabnya itu. Nah, ada tertib ibadah yang dilanggar. Ada tertib ibadah yang dilanggar. Nah, jadi orang salikin dia berzikir kepada Allah agar terang hatinya. Karena dengan terang hati itu modal diturunkannya pertolongan atau hadiah dari Allah berupa kenikmatan ibadah, ilmu laduni, ketenangan, kasab, musyahadah dan ma'rifah dan seterusnya. Nawal majzub yazkurullah ta'ala ala nur min qalbih. Orang majzub itu dia berzikir kepada Allah, hatinya sudah terang berdahulu. Nah, ini majzub ada kalau dituruti. Ada ini termasuk orang yang yahtasullah birahmati. Allah khususkan dia dengan rahmatnya. Ini orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang yang kada hendak tapi dikehendaki oleh Allah. Ini kada berpikir hendak jadi orang ma'rifat, kada hendak berpikir banyak-banyak zikir, tapi Allah menariknya. Nah, sehingga dia jadi ahli zikir, sehingga dia jadi ahli ma'rifat kepada Allah. Ini majzub. Nah, majzubin. Orang majzub ini hatinya sudah terang berdahulu, diberi cahaya oleh Allah. Lalu dia berzikir. Nah, berzikir itu dalam hati yang sudah terang, fayastalizzu bizzikir. Dia merasa nikmat dengan zikirnya. Hatinya sudah terang berdahulu.
Nah, nikmat dengan zikirnya, wayan kasyifulahul hujub, terbuka bagi dia segala hijab dengan zikir itu, wayahsudulahu taraqi darajatil aliyah, dan hasillah bagi dia dengan zikir itu naik kepada derajat yang tinggi. Nah, jadi orang-orang majzub ini dia berzikir kepada Allah didahului oleh hati yang terang. Allah dapat macam-macam dari Allah. Sedangkan orang salik ini dia berzikir hanya untuk membersihi hati dulu, menerangi hati. Dengan hati yang terang hanya dapat perkara-perkara yang mulia tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya hikmah yang ke-256 insyaallah ta'ala. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Maka zahiru zikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tidak adalah nampak suatu zikir melainkan dari batin yang musyahadah dan tafakkur. La yazharu zikru ayyakana zikir bil zahir illa an syuhudin fil batin wa tafakkurin. Tidaklah nampak suatu zikir apapun dia pada zahir seperti pada lisan, melainkan dari sebab musyahadahnya batin seseorang atau tafakkurnya seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ucapan zikir baik itu la ilaha illallah atau yang lainnya timbul di lisan kita itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah atau tafakkur. Kadang-kadang musyahadah batin itu tidak dirasakan kepada kita, tetapi langsung timbul zikirnya. Nah, kadang-kadang ada pula orang yang diberi Allah rasa musyahadah batin, sehingga zikirnya pun timbul di lisannya. Batin yang bersih itu adalah tempatnya musyahadah. Apabila batin itu bersih, tafakkur, dia musyahadah, maka orang itu akan merasakannya. Lalu timbullah dari mulutnya itu zikir. Nah, sedangkan batin yang kotor, batin yang tebal dengan duniawi, pada hakikatnya batin itu pun selalu musyahadah kepada Allah, namun tidak terasa. Nah, akibat tebalnya itu lapisan duniawi pada batin kita. Padahal yang namanya roh itu selalu musyahadah kepada Allah. Roh ini la ya'rifu illahu. Roh ini tidak kenal sesuatu kecuali Allah. Roh kita ini selalu musyahadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita karena banyaknya penghalang, lalu kita tidak merasakan musyahadahnya roh itu. Nah, walaupun demikian, kadang-kadang muncul juga zikir pada zahir kita. Jadi andai kata mulut kita ini berzikir, walaupun hati kita tidak merasakan apa-apa, padahal pada hakikatnya si hati itu musyahadah kepada Allah. Cuma hanya kita yang tidak dirasakan musyahadahnya itu. Kadang-kadang kita mengucap ya Allah, dalam hati kita kadang merasakan apa-apa, cuma keluar di mulut la ilaha illallah. Kadang-kadang hati kita kadang merasakan apa-apa, tapi di mulut kita keluar subhanallah. Nah, itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah. Keluarlah di mulut sebuah zikir.
Para muhibbin rahimakumullah. Jadi la yazharu dzikru ayyakana dzikir bil zahir illa an syuhudin fil batin wa tafakkur. Tidaklah nampak suatu zikir apapun dia pada zahir, pada lisan seseorang misalnya, melainkan itu dari sebab musyahadahnya batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaman syahida batinuhu wa tafakkara fi ajaibi khalqillah. Seperti orang yang musyahadah batinnya, tafakkur batinnya tentang keajaiban makhluk Allah. Nah, hati kita ini sedang musyahadah, sedang tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah. Makhluk Allah ini seluruhnya ajib, menakjubkan. Baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu batu-batuan, apalagi manusia, langit, bulan, bintang, mata, semua makhluk Allah itu ajib, mempunyai keajaiban-keajaiban. Kalau kita tafakkur dengan benar-benar tafakkur, akan timbul keajaiban-keajaiban daripada makhluk Allah itu. Misalnya kita tafakkur tentang seekor nyamuk yang kita anggap tidak berarti apa-apa. Padahal seekor nyamuk itu kalau kita tafakkur sebenarnya nampak di situ keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila batin kita itu musyahadah, batin kita itu tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah, fazahara zikru, maka zikir yang muncul adalah subhanallah. Subhanallah. Kita melihat keindahan, keajaiban laut misalnya, keajaiban gunung misalnya. Nah, kita lihat keajaiban ciptaan Allah. Nah, maka yang muncul dari mulut kita adalah ungkapan zikir yang namanya subhanallah. Nah, jadi subhanallah itu terucap di mulut kita akibat daripada batin yang musyahadah, yang menyaksikan tentang keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menakjubkan, baik hewan, apapun tadi yang menakjubkan, nah, sebagai makhluk Allah, maka ucapan yang keluar di mulut itu subhanallah. Nah, kadang-kadang musyahadah batin ini kita kadang dirasakan oleh Allah. Timbul hanya ucapan subhanallah, subhanallah. Padahal itu sebenarnya batin kita sedang musyahadah kepada keajaiban ciptaan. Cuma kita tidak dirasakan musyahadahnya, hanya kita timbul ucapan subhanallah. Andai hati kita selalu bersih, kita akan selalu merasa tentang musyahadah kita, tentang tafakkur kita itu, sehingga keluar ucapan seperti subhanallah tadi. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkar fi ni'amillah alaihi zahiratan wa batinah fa dhahara dzikru alhamdulillah. Nah, apabila menyaksikan batin seseorang dan tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah atasnya, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Nah, kita punya hati kita ini menyaksikan bagaimana beriring-iringannya nikmat Allah kepada kita, tidak pernah putusnya. Dan kita tafakkur itu, mulai nikmat-nikmat diniyah, nikmat agama. Dari sekian miliar penduduk manusia, hanya sekian yang diberi Allah nikmat diniyah, nikmat agama Islam ini. Dari sekian banyak orang-orang yang diberi Allah hidayah Islamiyah ini, hanya sebagian yang benar-benar menjalankan ajaran Islam itu. Nah, kalau kita pikirkan itu, kita musyahadahkan nikmat Allah itu,
Fazahara zikru, maka zikir yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Jadi mestinya alhamdulillah itu timbul dalam ucapan kita akibat daripada tafakkur ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Mestinya demikian. Dari tafakkur tentang nikmat Allah, menyaksikan nikmat Allah betapa banyaknya kepada diri kita. Nah, disitulah munculnya zikir la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang musyahadahnya, tafakkurnya kita kadang merasa. Padahal batin kita tafakkur, batin kita musyahadah, tapi kita kadang dirasakan oleh Allah. Muncullah ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal itu sebenarnya dari hati yang menyaksikan banyaknya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dari hati yang musyahadah tentang keelokan dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu muncul ungkapan alhamdulillah. Kalau kada tafakkur apa-apa, hati kita kada akan mungkin muncul ungkapan alhamdulillah itu. Kenapa muncul ungkapan alhamdulillah? Karena batin kita sedang musyahadah kepada keindahan Allah. Batin kita sedang musyahadah kepada banyaknya nikmat Allah. Kenapa kada merasa kita musyahadahnya? Itu akibat karena tebalnya pendinding yang ada pada diri kita. Sebenarnya hati kita itu musyahadah. Cuma kita kada dirasakan musyahadahnya. Timbul hanya ungkapan kita berapa ratus sehari, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkara intizamil alam ikhtilafil laili wan nahar wa ghairi. Apabila batin kita ini sedang menyaksikan, sedang tafakkur tentang teraturnya ini alam semesta, seperti silih bergantinya siang dan malam, teratur. Kalau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu siang sekian jam, malam sekian jam. Selalu berulang tiap tahun. Berulang tiap tahun. Pokoknya kalau hari ini tanggal 2 umpamanya Februari 2017 itu matahari siang pada waktu di sini sebanyak 12 jam misalnya. Malam 12 jam. Nah, tahun berikutnya di tanggal yang sama, di bulan yang sama matahari seperti itu lagi. Kada pernah melisit dan kada pernah macet jalannya matahari itu. Nah, ini teraturnya alam. Nah, kalau batin seseorang itu menyaksikan tentang teraturnya ini alam semesta, teraturnya air laut, teraturnya gunung-gunungan, teraturnya segala macam alam semesta ini, maka fazahara zikru, maka timbullah zikir pada lisannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadang merasakan bahwa batin kita saat itu sedang tafakkur, padahal batin selalu tafakkur. Oleh karena itulah bisa muncul ungkapan la ilaha illallah itu. Andai kata batin ini kada tafakkur demikian, kada akan bisa keluar di lisan kalimat la ilaha illallah. Cuma kita aja kada merasa batin kita ini bergerak, batin kita ini hidup. Kada merasa akibat tebalnya masalah-masalah duniawi yang kita pikirkan. Dalam Al-Quran disebutkan laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jikalau di langit di bumi ini ada Tuhan selain Allah, niscaya rusaklah keduanya. Kada teratur lagi, matahari kada teratur lagi, bulan bintang kada teratur lagi, kada sesuai lagi perjalanan pada porosnya.
andai kata ada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya bukti menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat teratur. Sangat teratur. Nah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Allah menyatakan kalau ada Tuhan selain Allah, rusak ini alam. Kenapa? Saya Tuhan dua. Bisa kung hujan, bisa kung jangan. Bisa kung matahari lambati, bisa kung lajui. Kayak apa? Mun Tuhan dua. Apalagi Tuhan tiga. Banyak lagi kehendaknya. Makanya laukana fihi ma'alihah, jikalau pada langit bumi ini ada Tuhan illallah selain Allah, la fasadata, rusak langit, rusak bumi. Jadi alam ini teratur sedemikian rupa, itu membuktikan bahwa Tuhan hanya satu, yang mengatur hanya satu, yaitu Allah. Nah, dari batin yang musyahadah demikian itulah lalu muncul ungkapan di lisan seseorang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini bujur-bujur kalimat tauhid yang bermakna, yang timbul daripada hati seseorang. Nah, kalau kita berzikir la ilaha illallah, sebenarnya batin kita musyahadah kepada yang demikian tadi. Tapi kita kadang dirasakan musyahadahnya karena kesibukan pikiran. Tapi di mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu faidah la ilaha illallah itu minim. Nah, minim faidahnya. Ada faidah. Nah, kalau kita kada sadar, kada tahu batinnya musyahadah, kada itu timbul ungkapan la ilaha illallah, la ilaha. Nah, apa faidahnya? Ya sekada-kadanya menahan mulut dari perbuatan dosa. Ya itu aja faedahnya. Berpahala atau kada itu Allah yang mengetahui. Yang jelas pada kita waktu mengucap la ilaha illallah, walaupun kita kadang menyadari tentang musyahadahnya, mulut kita selamat dari ghibah, selamat dari dusta, selamat dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Paling-paling itu manfaat yang didapat dari sebuah zikir, dari hati yang kita kadang merasakan musyahadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkara qahrahu ala khalqih wa jalalah. Apabila menyaksikan batin seseorang akan mengalahkannya Allah atas makhluknya. Nah, makhluk ini kada kau berdaya apa-apa. Qahar. Allah itu mengalahkan, maha mengalahkan. Nah, sebenarnya orang ini hendak bagus, hendak jadi indah, tapi Allah mengalahkannya sehingga apa yang diperhitungkannya menjadi runtuh, menjadi hilang. Dan itu selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Bagus kita punya rancangan, ternyata ada. Nah, itu Allah maha mengalahkan. Siapa yang hendak rupa kada bungas? Semua manusia hendak rupa tu bungas. Tapi kenyataannya banyak yang kada bungas. Banyak. Itulah kaharnya Allah. Allah mengalahkan. Semua manusia hendak jadi sugih. Hendak sugih. Tapi nyatanya banyak yang miskin. Kenapa? Karena kaharnya Allah. Allah itu mengalahkan. Nah, apabila batin kita itu menyaksikan tentang kaharnya Allah ini, fa zahara zikru, maka zahirlah zikir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ungkapan kita la haula wala quwata illa billah itu akibat kita melihat kada punya daya upaya. Lalu timbul la haula wala quwata illa billah. Melihat ada orang cacat misalnya, hendaknya sempurna,
Tapi Allah itu maha qahar. Kalimat apa yang bisa kita ungkapkan menghadapi orang cacat? Alhamdulillah, salah. Yang paling tepat zikirnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kita kada daya upaya selain Allah. Wa idza syahida batinuhu kibriya'ahu wal ajza an idrakihi wa tasawwurihi fa zahara dzikru Allahu akbar. Apabila menyaksikan batin seseorang tentang kebesaran Allah dan lemahnya makhluk daripada memperdapati Allah dan menggambarkan Allah. Allah itu maha besar, bukan besar ganal kayak apa, bukan. Allah itu maha besar, artinya kada bisa diperdapati oleh akal siapa juga pun, oleh alat apapun, kada bisa dideteksi, kada bisa dirupakan. Semua makhluk akan lemah, akan kecil bila berhadapan dengan Allah. Nah, apabila batin seseorang itu sedang musyahadah tentang kebesaran Allah dan kelemahan makhluk daripada menggambarkan bagaimana Allah itu, maka timbullah ucapan di mulut si makhluk itu, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, kita benaja kadang merasa gerakan hati kita nih sedang musyahadah kebesaran Allah, sedang musyahadah keajaiban makhluk Allah, timbul yang keluar di mulut Allahu Akbar. Nah, padahal saat itu hati kita sedang musyahadah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza syahida batinuhu dhaman Allah ala khalqihi. Apabila batin seseorang itu sedang menyaksikan jaminan Allah atas makhluknya. Allah menjamin rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Rezeki dijamin oleh Allah. Keselamatan kita dijamin oleh Allah. Kita akan selamat. Kada akan ada sesuatu yang menimpa kita menyalahi takdir Allah. Allah jamin. Tidak ada sesuatu yang bisa mengenai kita yang di luar dari takdir Allah. Nah, Allah menjamin kami ciptakan mereka dan kami beri rezeki mereka itu jaminan Allah. Allah menjamin lagi siapa yang menyerahkan dirinya kepadaku, maka aku akan pelihara dia. Nah, di saat batin kita itu demikian, menyaksikan jaminan-jaminan Allah kepada kita, nah, fa zahara zikru, maka timbullah zikir di lisan orang itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu zikir hasbiyallah. Di waktu mulut kita mengucap hasbiyallah ni'mal wakil, sebenarnya ucapan itu keluar dari mulut akibat batin kita yang sedang menyaksikan jaminan Allah kepada kita. Nah, cuma kita benar aja kada merasa batin sedang musyahadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza syahida batinuhu jur'atahu 'ala Allah wa isyanah. Apabila batin kita ini sedang menyaksikan beraninya kepada Allah, maksiatnya kepada Allah, fa zahara zikru, maka zikir yang timbul adalah astaghfirullah. Nah, astagfirullah, minta ampun ya Allah. Itu sebenarnya kalimat itu keluar akibat dari batin yang sedang menyaksikan betapa banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza syahida batinuhu akhzallah minhu, akhzallah ni'amahu, fa zahara zikru inna lillah. Apabila batin itu sedang menyaksikan pada sesuatu yang telah diambil oleh Allah daripada nikmatnya,
Kita dulu diberi nikmat ini, sekarang diambil. Dulu diberi Tuhan nikmat sehat, sekarang dikurangi. Dulu diberi Tuhan nikmat pangkat kedudukan, sekarang dikurangi. Nah, apabila batin sedang menyaksikan itu, keluarlah di mulut satu ungkapan, inna lillah. Kita semua ini adalah milik Allah. Nangaran milik Allah satu saat akan diambilnya. Nangaran milik orang satu saat akan diambil orang. Nah, kenapa kita mengucap innalillah? Karena batin kita sedang menyaksikan, sedang tafakkur bahwa Allah itu telah mengambil nikmat-nikmat yang dipinjamkannya kepada kita daripada miliknya. Wa idza syahida batinuhu da'fahu wa ihtiyajahu ila Allah taala, apabila menyaksikan batin seseorang itu akan kelemahan dia, akan berhajatnya dia kepada Allah taala, fa zahara dzikru, maka timbullah zikir di mulutnya, ya Allah. Nah, timbul doa, ya Allah, wahai Tuhan, hamba minta ini, wahai Tuhan, hamba minta ini. Kenapa timbul ungkapan ya Allah, hamba minta ini? Karena merasa kada mampu. Nah, hati kita ini merasa kita kada mampu dan kita berhajat kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Timbullah zikir ya Allah atau Allahumma. Nah, jadi itulah sebagian dari pemahaman apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, maka zahiru zikrin, tidak ada nampak suatu zikir illa an batini syuhudin wa fikrin, kecuali daripada batin yang musyahadah dan fikir. Dalam syarahnya disebutkan ada yang dirasakan oleh Allah bagi orang-orang yang bersih, selalu dirasakan musyahadah itu, sehingga zikir yang keluar di mulutnya timbul daripada rasa musyahadah itu. Ada sebagian manusia yang karena tebalnya dinding dalam hatinya, walaupun hatinya musyahadah tapi dia tidak dirasakan, namun pada mulutnya tetap keluar ungkapan zikir tadi. Tetap keluar ungkapan zikir. Setiap zikir yang keluar di mulut pasti berasal dari musyahadah, berasal dari tafakkur. Nah, masalahnya tadi sebutin, masalahnya satu, kadang-kadang kita dirasakan musyahadahnya, kadang-kadang kita kada dirasakan. Nah, tergantung bersihnya hati seseorang itu.